Jam 11 lagi. Suka padamu tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada, ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah satu SMA. Oke, jadi A log 1 itu sama dengan 0, A log A itu sama dengan 1, A log A pangkat B sama dengan B. Assalamualaikum. Dari mana saja Kak Mahesa? Apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Soalnya di sini ada 2 log 2. Hei, tadi mau main gue ya? Agak gue denger tadi. Kan lapar nih mau makan. Mau juga sekalian. Kamu tadi. Gak begini. Apaan sih kayak gitu? Itu mau bukan hak kamu. Miau. Apaan sih lo? Untuk campur. Hei gendut, mau mana lu? Aduh, mahis lagi. Udah buncit juga. Ayo berisik. Ini uang buat jajan aku, Hes. Jangan. Weh, apa tuh? Weh. Apa tadi? Kenapa? Gak apa-apa? Gak apa-apa, Pak. Cuma bercanda dia tadi, Pak. Bercanda gimana tadi? Bapaknya, kamu mau dipukul sama dia? Gak apa-apa. Kamu kenapa? Gak apa-apa? Enggak. Ya. Adek mau kemana? Lagi mau pulang, Pak. Oh, mau pulang ya? Ya. Hati-hati ya, Nak. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Oke. Oke, sudah paham sampai sini? Paham. Oh, gitu. Baik, sebelum pembelajaran kita akhiri sampai sini, Mahesa apakah tidak masuk lagi ya? Ya, kemarin pertama tuh ya. Nggak tahu, Kayaknya. dia kemarin juga telat-telat terus sih. Iya. Gak benar orang itu. Baiklah kalau begitu, sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Udah jam istirahat ya? Kantin ayo, gas. Aku juga lapar, kantin nggak? Ayo bareng. Aku mau belajar aja. Taruh dulu bukunya di sini, nggak usah lah. Ya udah deh kalau gitu. Ya, kalau mau ke kantin nitip dong. Nitip apa? Ya nitip apa kayak yang mahal. Oke. Tolong. Oke. Aku nggak punya. 5. Kamu nggak, aku mau belajar. Nggak mau pilih. Ayo. Si itu nggak masuk ya? Siapa? Itu loh si Mahes. Oh, si Mahes. Kayaknya enggak deh, dia juga jarang masuk sekolah kok. Makanya, lagian juga dia juga suka bully orang. Ya.
Mas? Mana? Itu loh. Oh iya, ada dia. Biarin aja, yang penting dia nggak ganggu kita. Kalau dia ganggu kita, pukul aja kepala kita. Jangan gitu. Tapi nggak berani sih kayaknya. Woi, udah kelar kelasnya. Dan Gila kangen lu cungkring. dia apaan sih? Gak usah sibuk deh. Jangan gitu. Yaudah sih biarin aja. Kurang ajar lu ya. Sini, bagi duit. Gua mau makan. Apaan sih? Kamu ya yang kurang ajar, emang itu cara kita. Udah jangan diladenin. Dia aja yang jebel gitu. Dasar cungkring. Berani sama gua. Udah cungkring banyak tingkah lagi. Udah sini. Di, apaan sih? Main kasar lu ya, gua ladenin. Sudah. Ada apa ini? Masih dulu mas, tenang sabar mas. Gua sosok baik sama saya, Pak. Baik, sepertinya suasana di sini sangat ramai jadi tidak kondusif. Mari ikut Bapak ke ruang konseling saja. Mari. Bagaimana Mas Maisa, apakah sekarang lebih tenang? Biasa aja. Baiklah, sepertinya Mas Maisa ini terlihat sangat emosi sekali. Boleh diceritakan Mas Maisa ini begitu emosi? Mereka yang mulai terkelihat dulu, Pak. Mereka ya? Oh, tapi saya lihat itu Mas Maisa itu mengangkat tangannya ke bagi seolah-olah Mas Maisa mau memukulnya. Boleh ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Baik, seperti itu. Kalau misalnya kayak diletakkan di dalam Mas Maisa. Tentu saja Mas Maisa, saya selaku konselor tidak akan menceritakan kejadian ini ke siapapun. Jadi Mas Maisa ini bebas menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi kepada saya tanpa khawatir masalah Mas Maisa ini tersebar. Baiklah, kalau Mas Maisa masih belum mau menjawab, mari kita akhiri saja konseling pada hari ini. Besok Selasa kita lanjutkan kembali sesi konseling pada jam yang sama seperti ini ya Mas Maisa. Terima kasih sebelumnya sudah datang ke sini. Ya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, silakan mari. Oke, baik Mas Maisa, gimana kabarnya hari ini? Tadi pelajaran apa tadi? Secara Oh, sejarah ini sama Pak siapa ya kalau boleh tahu? Pak Budi. Oh iya Pak Budi. Pak Budi itu ya memang dikenal sangat humoris sekali kalau mengajar. Sebelumnya Mas Maisa ini sudah ke kantin dulu apa belum? Enggak. Oh, udah makan berarti ya Mas Maisa. Baik Mas Maisa, saya ingin menegaskan kembali bahwasanya saya ini konselor dari Mas Maisa yang akan membimbing jalannya konseling pada pagi menjelang siang hari ini. Jadi jalannya konseling pada pagi hari ini itu akan berjalan selama 30 menit. Namun bila Mas Maisa ini memerlukan waktu lebih, kita bisa koordinasikan terlebih dahulu. Ya, kami di sini selaku konselor itu merahasiakan masalah dari Mas Maisa. Jadi Mas Maisa itu bebas menjelaskan masalah apa yang terjadi sejujur-jujurnya. Tidak perlu takut masalahnya bocor karena kami sebagai konselor menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Seperti itu Mas. Baik, rupanya Mas Maisa ini tetap
masih kekeh belum ingin berbicara menceritakan apa yang terjadi, namun itu tidak apa-apa. Mari kita akhiri saja konseling pada pagi menjelang siang hari ini. Dan besok kita tetap melanjutkan konseling pada hari berikutnya pada hari Rabu tepatnya, dan dengan jam yang sama pula seperti tadi. Ya, baik seperti itu. Mari kita cukupkan. Terima kasih Mas Vanessa sudah hadir di sesi konseling pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Mahesa. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Oke, jadi kalau boleh tahu, habis pelajaran apa ini? Habis pelajaran sosiologi. Sosiologi. Ya. Sama Bu siapa tepatnya apa itu? Bu Indah. Bu Indah. Ya, Bu Indah itu memang lucu sih, komunikatif banget. Ngajarin tadi. Terus sebelum ke sini tuh udah makan apa belum nih? Kata-katanya belum. Udah. Oke, ya jadi saya di sini menekankan kembali bahwa saya ini konselor yang akan mendampingi Mas Mahis pada sesi konseling pada menjelang siang hari ini. Jadi sesi konseling pada hari ini tuh berjalan 30 menit ke depan. Namun jika ada yang perlu sesuatu memerlukan waktu lebih, kita bisa koordinasikan terlebih dahulu. Baiklah, sepertinya Mas Mahesa ini masih betul untuk belum bercerita tentang apa yang terjadi. Namun tidak apa-apa, saya senang dan bangga kepada Mas Mahesa. Loh, kok tetap bangga? Padahal kan saya diem saja, Pak. Iya dong, saya bangga sama Mas Mahesa karena walaupun Mas Mahesa hanya diam di sini mengikuti sesi konseling, namun Mas Mahesa itu tetap mau menghadiri konseling pada hari ini, kayak gitu Mas. Iya, Pak. Maaf. Iya Mas Mahesa, tidak apa-apa. Ya nanti bisalah gampang Mas Mahesa bisa bercerita. Namun ya itu Mas Mahesa jangan tegang ya. Baik, Pak. Nanti saya cerita. Iya, Pak. Ini sudah santai. Tapi Bapak lihat kamu masih tegang deh. Coba kamu hembuskan nafas terlebih dahulu, tahan gitu. Atau nafas. Coba ulangi lagi biar lebih rileks gitu. Oke, gimana sekarang? Bisa mendingan? Tuh, Pak. Oke, jadi ceritakan pada Bapak kemarin itu kejadian apa yang sebenarnya terjadi. Soalnya Bapak lihat itu kamu mau memukul teman kamu. Jadi gini, Pak. Dia nggak mau memberikan uangnya pada saya, Pak. Itu kamu memberikan uangnya pada kamu. Loh, bukannya itu uangnya siapa kalau boleh tahu? Tapi, Pak, saya kan pengen uangnya dia. Loh, kalau kayak gitu nggak benar Mas Mahesa, karena uang itu juga punya haknya dia. Apakah Mas Mahesa kan udah besar, nah jadi Mas Mahesa kan tahu lah benar apa enggaknya. Kalau kayak kemarin itu benar apa enggak yang dilakukan Mas Mahesa itu? Menurut Mas Mahesa aja. Nggak benar, Pak. Nah, kalau tahu nggak benar kenapa masih dilakuin? Terus juga Bapak ini bertanya, Mas Mahesa sebenarnya dikasih uang saku nggak sama orang tuanya? Orang tua, saya dikasih sama tante, Pak. Oh, tante. Loh, kalau orang tuanya kemana Mas Mahesa? Kalau boleh tahu? Ada kerja dia. Sibuk terus, nggak ada waktu buat saya. Oh, loh, kok kayaknya Mas Mahesa kayak gitu bilangnya. Kenapa? Ada masalah apa dengan orang tuanya? Gimana lagi? Orang tua saya kayak gitu. Jangan seperti itu. Mereka kan juga orang tua Mas Mahesa, jadi Mas Mahesa ya sebagai anak ya bisa menghormati orang tuanya gitu. Iya, Pak. Tapi kan seenggaknya ada waktu lah buat saya. Saya jadi kesal, Pak.
Oh, jadi seperti itu ya, ya, ya. Saya mengerti. Jadi Mas Mahesa ini mempunyai masalah dengan orang tuanya karena mereka itu terlalu sibuk mengurusi pekerjaannya mungkin ya Mas Mahesa. Jadi Mas Mahesa ya kurang perhatikan seperti itu. Apakah betul? Iya Pak, nah saya juga kesel sama tante saya. Oh, kamu juga kesal sama tante kamu? Oh, kalau boleh tahu, kenapa itu kok kamu bisa kesal sama tantenya? Padahal kan tante kamu yang ngasih uang saku kamu. Saya tuh kesel gara-gara dia tuh, aku tuh diperlakukan sama dia kayak dikurung di rumah, nggak boleh main kayak gitu Pak. Oh, seperti itu. Terus apakah Mas Mahesa ini pernah melakukan kesalahan sebelumnya sampai Mas Mahesa ini diperlakukan seperti dikekang seperti itu sama tantenya? Iya enggak lah, tapi dulu saya nakal banget. Saya suka keluar rumah, jarang pulang, sempet minggat juga dari rumah karena saya nggak betah di rumah. Kalau kayak gitu, apa yang membuat Mahesa itu nggak betah di rumah? Ya saya kadang merasa kesepian Pak. Oh, kesepian seperti itu. Di rumah sendirian, di rumah nggak ada perhatian, nggak dapat perhatian dari orang tua. Oh, seperti itu. Jadi masalah itu merasa kesepian dan ya merasa dikurung, kesepian, terus juga nggak dapat perhatian dari ibu, kayak gitu ya. Orang tua juga itu. Jadi benar. Oh, nah. Oh, ya kalau boleh tahu, Mas Mais ini jujur itu. Nyaman apa enggak kalau dalam situasi yang kayak gini? Ya enggak lah, saya kan main bebas. Oh, Mas Mais ini pengen bebas. Nah, pengertian masih pengen bebas ini kan ya masih luas lah. Yang dimaksud Mas Mais ini masih pengen bebas itu bebas yang seperti apa, Mas? Yang seperti dulu Pak, bebas main sana mari, jalan di rumah, nggak dicariin, gitu Pak. Oh, nah itu kan ya bebas seperti itu yang Mas Maesa pengen kan. Nah, menurut Mas Maesa itu baik nggak buat Mas Maesa kalau pulang malam dan seterusnya itu tadi? Enggak Pak. Lalu mengapa kamu melakukan hal seperti itu, menginginkan hal seperti itu, padahal kan itu nggak baik buat kamu, kan kamu sudah tahu sendiri. Ya saya kan juga ingin seperti yang lain Pak, mendapat perhatian dari orang tua, mendapat kasih sayang dari orang tua, ada waktu buat anaknya. Oh, jadi ya Bapak paham bisa menerima sih. Mungkin kamu melampiaskan hal itu yang enggak diperhatiin sama orang tuanya, enggak dekat sama orang tua gitu, melampiaskan dengan keluar malam main sama teman sampai mungkin pernah meninggalkan rumah seperti itu ya Mas. Oke, Bapak paham. Kalau boleh tahu, sejak kapan Mas Maesa ini merasa orang tua Mas Maesa tidak memperhatikan Mas Maesa? Sejak SMP Pak, paling kelas 8 lah. Oh, sejak SMP kelas 8. Lumayan lama ya? Oh, oh baik, saya paham. Apakah kamu sebelumnya sudah berkomunikasi secara baik-baik dengan orang tua kamu? Belum Mbak, setiap mau komunikasi, mau berdiskusi, nyari waktunya itu nggak dapat Pak, nggak tepat lah. Oh, jadi sudah berusaha tapi ya itu terhalang situasi kondisi dan waktu ya Mas. Oh, Padahal di sini saya ingin ngobrol layaknya anak dan orang tua Pak.
Oh ya saya paham. Jadi ya benar sih Mas Bayu, saya kan sebagai anak pengen ngobrol sama orang tuanya gitu ya, hubungannya lebih dekat. Kalau boleh tahu, bisa diceritakan secara mendekat tentang orang tua Mas Maisa? Begini Pak, sebelumnya saya selalu mencoba menghubungi itu untuk sekedar ngobrol singkat, tapi ibu saya nggak ada waktu sama sekali buat saya Pak. Oh, jadi ya itu Mas Maisa sudah berusaha untuk komunikasi dengan ibunya Mas Maisa, namun apa yang diharapkan Mas Maisa itu belum sesuai dengan kenyataannya. Seperti itu kan ya Mas ya tadi? Iya seperti itu Pak. Ya baik, sebelumnya apakah Mas Maisa ini tahu apa yang membuat ibu Mas Maisa ini bersikap seperti itu? Sepertinya sejak ada telepon dari sekolah saat waktu saya berkelahi terus dapat telepon terus dari sekolah, jadi ibu saya bersikap seperti itu. Oh, jadi semenjak ibu Mas Maisa ini mengetahui bahwa Mas Maisa ada beberapa kejadian di sekolah seperti itu. Ya Pak. Oh, jadi Mas Maisa itu merasa sedih dengan sikap yang ditujukan oleh ibu Mas Maisa seperti itu. Benar Pak. Jadi secara tidak langsung kamu tuh merasa tidak ada yang memperdulikan kamu, benar seperti itu? Ya Pak, saya merasa tidak ada yang memperdulikan dan mendengarkan saya. Oh, oke. Nah, kalau kayak gitu, apakah Mas Maisa juga merasa bingung dengan apa yang dirasakan Mas Maisa, karena ya itu tadi kayak nggak ada yang bisa mengerti perasaan Mas Maisa seperti itu? Iya Pak, kadang saya merasa bingung harus bersikap bagaimana. Apa Bapak bisa memberikan saran terhadap permasalahan yang saya hadapi? Baik, kalau Mas Maisa memberikan saran kepada saya terkait permasalahan yang Mas Maisa alami, saya tidak bisa memberikan saran, tetapi kita itu bisa mencari solusi dan jalan keluar sama-sama atas masalah yang dihadapi Mas Maisa. Itu Mas. Baik Pak. Baik, dengan permasalahan yang sudah kita ceritakan pada sesi konseling hari ini, apa yang bisa kamu usahakan dalam permasalahan ini biar si orang tua kamu, khususnya ibu kamu, itu sesuai dengan apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan seperti itu? Mungkin saya harus jadi lebih baik dari sebelumnya, dari cara masuk sekolah jadi sering masuk sekolah, dari yang tadinya malas-malasan terus jadi lebih giat dalam belajar. Tapi kan lama-kelamaan ibu saya melirik saya, jadi agak bisa biar bisa diluluhkan lah hatinya. Oh, jadi usahanya Mas Maisa itu untuk agar ibunya sesuai dengan keinginan Mas Maisa. Mas Maisa ini terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik ya Mas dari yang sebelumnya, seperti itu. Iya. Baik, jika dengan tante kamu gimana? Saya akan membuktikan bahwa saya telah berubah. Saya akan mengatur emosi saya. Oke, jadi usaha dengan tante kamu juga, kamu ingin lebih bisa mengontrol emosi kamu sendiri, seperti itu. Baik, kalau sama teman-temanmu gimana itu? Saya akan meminta maaf atas perlakuan yang kemarin kurang mengenakan di hati teman-teman saya. Saya akan berusaha berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan. Oke, baik. Jadi ya intinya Mas Maisa ingin meminta maaf kepada teman-teman masa kemarin. Nah, saya itu ya percaya kepada Mas Maisa lah. Mas Maisa udah menemukan solusinya sendiri. Saya harap Mas Maisa bisa menerapkannya benar-benar
dan konsisten seperti itu ke depannya akan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ya Pak. Baik, mungkin itu sesi konseling pada hari ini. Sebelumnya apakah ada lagi masalah yang ingin diungkapkan? Baik Pak. Terima kasih ya Pak sudah membantu saya mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tadi. Ya, sama-sama Mas Maesa. Baik, jika tidak ada hal lain yang akan disampaikan Mas Maesa, mari kita cukupkan ya Mas Maesa. Baik Pak. Ya baik, sekian yang bisa saya bantu. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mas Maesa bisa kembali ke Baik, ruang kelas. permisi dulu. Oh iya, katanya Bapak Ibu mau kesini ya? Oh iya, kayaknya sebentar lagi nyampe. Oh, bentar lagi. Oke, deh kalau gitu. Kita berdua aja. Waalaikumsalam. Mari, duduk. Oh ini jadi tante dan ibunya Maesa. Betul ya? Iya. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Ibunda dari Ananda Maesa dan ini tantenya Maesa. Oh baik, jadi ini tante dan ibunya Mas Maesa. Ini juga saya Pak Fakih selaku konselornya yang mendampingi Mas Maesa. Baik, perjalanannya gimana Bu Tante? Alhamdulillah. Mohon maaf ya Pak, sebelumnya Ananda Maesa membuat Bapak di sini menjadi kewalahan. Ini enggak apa-apa, yang pernah juga anak muda kan punya problematik komunikasi. Sebenarnya apa sih Pak yang terjadi terhadap anak saya ini? Gak usah ketemu tante, nggak apa-apa. Ya, Maesa ini kemarin ada ya kejadian kecilan yang sudah remaja. Jadi gini Ibu Tante, kemarin anak Maesa ini tertangkap dan membuat keributan dengan teman-temannya. Nah, terus itu anak Maesa kemarin tuh kita mengenai alasan-alasan untuk kita itu. Alasannya itu silakan anak Maesa cerita sendiri kepada pimpinan. Tante, saya minta maaf. Saya minta maaf. Ibu nggak akan menghakimi kamu di sini. Coba kamu bisa ceritakan yang sebenarnya kepada ibu dan tante di sini. Benar Pak, coba ceritakan apa yang sudah ibu kita tidak akan pernah menyalahkan kamu atas hal yang sudah Maaf Bu, Maesa. Maaf Bu, Maesa selama ini kurang baik kepada teman-teman pasar, kelas juga. Ibu selalu memberikan uang saku yang lebih kan? Benar, tante juga tidak pernah memberikan uang saku kamu. Tante, aku juga kekurangan. Aku hanya butuh perhatian. Sebenarnya kalau belum kerja terus ada kerja buat aku akan terus sama pekerjaan itu. Aku juga aku merasa bahwa aku kalau melakukan sesuatu pasti perhatikan. Aku tidak bermaksud menyalahkan tante atau ibu. Aku hanya butuh perhatian dari ibu atau tante. Ya Allah, Bu, saya minta maaf belum bisa menjadi anak yang baik dan bisa membantu. nah, tidak ada orang tua dan anak yang sempurna. Hanya ada orang tua dan anak yang saling mengerti dan saling mendengar.
Nah, ibumu tidak pernah meninggalkan kamu atau kamu. Dia setiap hari menelpon tante untuk menanyakan kabar kamu setiap harinya. Ibu kamu terlalu malu untuk menelpon anak semata lainnya sudah tumbuh dewasa. Saya sudah Pak. Nah, tidak ada orang tua dan anak yang sempurna, hanya ada orang tua dan anak yang saling mengakui. Ibu minta maaf, mungkin ibu juga salah, terlalu sibuk dengan pekerjaan ibu. Tapi kan ibu juga selalu menelpon kamu, mungkin tidak sesering itu. Bu, saya tidak paham. Saya salah. Bu, saya minta maaf. Saya salah. Saya mau kerja ini. Yang membuat ada ini coba saya ingin jadi salah berusaha di ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita menjadi pembelajaran pribadi. Coba saya coba untuk mengajarkan sendiri untuk mengajar sama tante ibu sebagai permintaan maaf saya dan yang kecil untuk Ya Allah, terima kasih ya Pak. terima kasih Pak Faiz. Ya, Mahir, sama-sama. Semoga ya saya doakan Mahir bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kemudian pribadi yang konsisten seperti ini. Baik Pak Faiz, saya selaku wakil dari Amanda Mahesa dan Tante Mahesa meminta maaf. Baik Pak Faiz, saya mewakili Mahesa dan Tante yang Mahesa minta maaf dan mengucapkan terima kasih atas waktunya dan saya izin pamit. Ya, itu Tante, terima kasih sama-sama. Ada kurang rezeki saya, memaafkan, jadi di jalan yang itu Tante. Terima kasih Pak. Guys, Iya kan? yang takut ya guys, aku mau minta maaf soal kemarin, jadi aku janji nggak akan lakuin hal itu lagi. Kita berteman baik, oke? Ya. Ya, gimana?